Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, pada video kali ini saya ingin meneruskan pembahasan soal OSNK Fisika tahun 2022. Yang mana pada video sebelumnya kita sudah sampai nomor 12, kita pada video kali ini akan membahas nomor 13 dan 14. Nah, soalnya sudah saya dapatkan di sini memiliki narasi, yaitu sebuah balok yang bermassa M, yaitu 1 kg, yang awalnya bergerak dengan kecepatan awal 4 meter per sekon. Nah, kemudian balok tersebut didorong dengan gaya sebesar F, 10 Newton. Dalam kondisi lantai licin, energi kinetik balok setelah 1,5 detik adalah, nah jadi di sini hanya soal sebenarnya kinematika, dinamika, dan juga ya dinamika dan kinematika aja ya. Jadi awalnya di sini ada balok yang kemudian bergerak dengan kecepatan awal, yaitu 4 meter per sekon ya. Jadi V0-nya sama dengan 4 meter per sekon. Nah, kemudian dikasih gaya, didorong dengan gaya 10 Newton. Jadi gitu. Nah, masanya adalah 1 kg. Sehingga nanti pertanyaannya adalah berapakah energi kinetik setelah 1,5 detik, jadi gitu. Maka energi kinetik itu bergantung kepada kecepatan akhir, jadi gitu. Nah, untuk mendapatkan kecepatan di titik ini, maka kita bisa mencarinya dengan menggunakan percepatannya, jadi gitu. Maka gimana cara mencari percepatannya ya? F sama dengan M kali A ini ya. Dan kemudian nanti kita bisa memperoleh A sama dengan F per M. Nah, F-nya itu kan 10, M-nya adalah 1, maka nanti percepatannya adalah 10 meter per sekon kuadrat, jadi gitu. Nah, ternyata percepatannya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini karena energi kinetik balok setelah 1,5 detik, maka kita cari berapa kecepatan saat 1,5 detik, jadi gitu ya. Nah, maka caranya adalah ya V0 ditambah dengan percepatan dikalikan waktunya, jadi gitu. Nah, waktunya di sini adalah 1,5 detik, maka V0-nya adalah 4 ya, ditambah dengan A-nya adalah 10 dikalikan 1,5, maka nanti jadinya adalah 4 ditambah 15, yaitu 19 meter per detik, jadi gitu. Sehingga energi kinetik sangat mudah sekali, maka energi kinetik sama dengan setengah dikalikan dengan massa dikalikan kecepatannya dikuadratkan, jadi gitu. Nah, setengahnya massanya adalah 1 ya, dikalikan 1 dikalikan 19 kuadrat. Berapa 19 kuadrat itu? 19 kali 19, maka nanti jadinya adalah 1, 8, 9, 1, 17, 1, 9, 1 ini ya, 1, 6, 3. Jadi 361 teman-teman semuanya. Jadi 19 kuadrat itu adalah 361. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah setengah dikalikan 361. Maka sama dengan berapa? 180,5 Joule, jadi gitu. Oke, jadi itu adalah jawabannya. Jadi energi kinetik tinggal menentukan energi kinetik dengan mencari kecepatan akhirnya, yaitu di 1,5 detik. Dengan menggunakan konsep GLBB yang kita peroleh percepatannya dari hukum Newton kedua, yaitu F sama dengan M kali A. Oke, sangat simpel sekali yang nomor 13 ini. Oke, kita lanjut lagi yang nomor 14. Nomor 14 di sini kita memiliki sebuah balok yang bermassa 3M dihubungkan dua pegas yang diikatkan pada dua tembok sebagaimana diilustrasikan di gambar, jadi gitu. Jika diketahui kuosata pegas K1 sebesar 30 Newton per meter dan kuosata pegas K2 adalah 14 Newton per meter, maka frekuensi osilasi balok saat balok dilepaskan dari suatu simpangan kecil. Maka ingat teman-teman semuanya, ketika balok ini disimpangkan katakanlah ke kiri gini ya, maka nanti balok ini akan kena gaya balik dari kompresi K1 ke arah kanan, jadi gitu. Katakanlah K1 misalkan di sini nyimpangnya ke sini sejauh X ya, maka nanti dia akan mendapatkan gaya ke arah sana sebesar K1X, jadi gitu. Sementara K2 karena dia teregangkan, maka dia juga akan memberikan gaya ke arah kanan juga sebesar K2 kali X, jadi gitu. Nah, padahal X itu adalah arah positif ke arah sana, jadi gitu. Sehingga nanti sigma F, yaitu M dikalikan AX, maka sigma F itu gayanya, mohon maaf, ini mungkin salah ya, saya kembali kita. Bentar. Jadi gini, ketika kita simpangan ke arah kanan gini ya, kita simpangan ke arah kanan, ya jadi gitu ya, sehingga nanti X-nya positif seperti ini ya, dari posisi timbangnya. Ini ya, misalkan posisi timbangnya di sini, terus kita simpangkan baloknya itu ke arah kanan gini ya, X, maka nanti yang K1 akan terregangkan, sehingga karena tertegangkan, maka K1 akan memberikan gaya ke arah kiri, jadi gitu, untuk memulihkan keadaannya, yaitu K1 dikalikan dengan X.
Sementara karena K2 terkompresi ke arah kanan sejauh X juga, maka dia juga akan memberikan gaya ke arah kiri sebesar K2 kalikan X, jadi gitu. Maka berdasarkan hukum Newton, sigma F sama dengan M dikalikan percepatan AX, jadi gitu ya. Maka sigma F itu keduanya adalah negatif karena dia berlawan dengan X, maka dia minus K1X minus K2X. Nah, sama dengan M kali AX. Nah, AX itu adalah turunan kedua dari X terhadap waktu, D kuadrat X per dt kuadrat. Nah, cara penulisan lain dari ini adalah X double dot, jadi gitu ya. Sehingga kita akan memperoleh di sini adalah M X double dot seperti itu. Nah, akan tapi ingat teman-teman semuanya, karena masanya di sini adalah 3M, bukan M saja, maka kita tambah 3 ya. Mohon maaf, ini kurang. Ini jadinya 3M karena masanya adalah 3M, massa baloknya. Jadi massa baloknya adalah 3M di sini. Sehingga kita peroleh sama dengan 3M, ini juga sama dengan 3M seperti itu. Nah, kita masukkan nilai-nilainya ya. Minus K1, K1-nya adalah 30, berarti minus 30X. Minus K2 adalah minus 14, minus 14X. M-nya adalah 100 gram, berarti 0,1. Sehingga kita peroleh 0,3X double dot. Nah, kita menerus ke kanan, sehingga kita peroleh 0,3X double dot plus 44X sama dengan 0, atau X double dot ditambah 44 dibagi 0,3X sama dengan 0. Ingat teman-teman semuanya, ketika teman-teman memiliki persamaan X double dot plus beta X sama dengan 0, maka omega kuadrat itu sama dengan akar dari B, jadi gitu. Nah, di sini kita memiliki B itu adalah 44 dibagi 0,3, maka nanti omega di sini ya, omega ya, ini omeganya ya, ini bukan omega kuadrat omeganya. Maka omeganya itu berapa? Omeganya itu sama dengan akar 44 dibagi 0,3. Dan kita tahu juga karena nilai dari omega itu sama dengan 2B kali F gini ya, maka nanti bisa dipindah ruas 2B-nya, sehingga kita peroleh F-nya sama dengan 1/2B akar 44 dibagi 0,3. Nah, ini ketika kita hitung nanti bisa menggunakan kalkulator ya. Hasilnya adalah 1 dibagi dengan 2 kali Pi ya. Pi, oke, dikalikan dengan akar 44 dibagi 0,3, jadi gitu. Sehingga kita boleh hasilnya adalah 1,9 teman-teman semuanya. Jadi hasilnya sekitar 1,9 Hz, jadi gitu. Oke, jadi jawabannya adalah 1,9 Hz ataupun hampir 2 getaran per detik, jadi gitu. Nah, intinya adalah caranya gitu ya teman-teman semuanya ya. Intinya dengan menggunakan sigma F, yang kemudian sigma F itu berasal dari gaya Pegas yang karena adanya simpangan tadi, sehingga nanti kita akan memperoleh persamaan osilasi dan kita bisa mendapatkan omeganya. Dan yang paling penting, ingat teman-teman semuanya ya, persamaan osilasi itu selalu seperti ini ya, X double dot ataupun nanti theta double dot plus beta theta sama dengan 0, maka betanya itu adalah omega kuadrat, sehingga omega itu sama dengan akar beta. Nah, jadi itu adalah metode untuk penentuan frekuensi osilasi dari sistem. Oke, mungkin itu aja pembahasan untuk soal OSNK Fisika tahun 2022 nomor 13 sampai nomor 14. Kita lanjutkan pembahasan soal OSNK tahun 2022 bidang fisika di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar kita bisa saling memberikan manfaat. Sampai sini dulu, saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.